Oke, assalamualaikum semuanya. Mengingat sekarang udah lebih dari 19.45 ya, ini gue bakal izin mulai dulu. Selamat datang semuanya di sesi tutor EPT yang kedua. Nah, di sini tuh kitanya gue sama Rafa yang sekarang itu masih pingin ngebahas sih masih yang kemarin sih bagiannya, masih structure sama written expression. Cuman karena di EPT kan ada banyak tuh different kind of soal-soal. Jadi yang ini itu soalnya agak beda bentuknya dibandingkan yang sebelumnya. Nih, gue bakal izin mulai nge-share screen ya. Oke, nah yang ini apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Kak. Aman-aman. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, jadi sekarang yang ini itu soalnya, kalau yang kemarin kan itu ada satu kayak kalimat kayak gitu, terus habis itu ada satu yang bolong, terus kita mencoba untuk fill in blanknya itu kan, dengan kayak menentukan itu tuh kata yang bagus di situ apaan. Tapi kalau di situ beda, kalau yang sekarang itu, jadi nanti kemungkinan besar kalian bakal ada menemukan soal yang kayak gini juga. Jadi soal yang ini, itu tuh kalimatnya sudah lengkap, tapi kita harus nentuin kata mana yang salah atau yang kurang cocok gitu. Berdasarkan dengan kata-kata di kalimat ini yang lainnya, dari tense-nya sama lain-lainnya kayak gitu. Nanti kita bakal bahas ya satu persatu. Dan seperti kayak minggu lalu juga, nanti gue bakal dibantuin juga sama Kak Rafa. Rafa, bisa say hi dulu. Oke, halo semuanya. Oke. Nah, sekarang yang ini itu kita di dalam guide ini kita aslinya ini tuh guide-nya tuh nggak terlalu berbeda sama yang minggu lalu guys. Materi yang bakal kita jelasin untuk menjawab soal-soal kayak gini. Soalnya yang ini tuh aslinya masih sama, masih cuman structure sama grammar juga. Jadi ada yang kalau kalian udah ikutan kelas yang kemarin tuh ingat ini tuh masih udah kita jelasin gitu sebelumnya. Yang seperti tense ini, cek konsistensi tense itu sebelumnya udah ada. Tapi ada beberapa juga yang kita tambahin untuk melengkapi biar kalian bisa menjawabnya tuh dengan lebih itulah, dengan lebih detail gitu. Nah, jadi gue izin mulai ya yang pertama dulu. Yang pertama tuh kita jadi dalam ini waktu kita menjawab soal-soal structure gini. Kalau kemarin kan kita bilangnya nomor satu itu kita mengidentifikasi subjeknya kan. Soalnya biasanya kalau di soal yang ada satu kalimatnya dalam satu kalimat ada satu kata yang hilang, itu tuh biasanya kita tentunya tuh yang pertama subjeknya dulu. Cuman karena di sini tuh nggak ada sama sekali yang hilang, kita nggak fill in the blanks, kita lebih bener-bener nentuin aja nih mana yang salah di sini. Jadinya kita itu malahan harus tahu semuanya, termasuk subjek, termasuk verb, objek, sama keterangannya. Sama kayak SPOK-nya dalam bahasa Indonesia, tapi ini tuh dalam bahasa Inggris gitu. Jadi yang pertama, kita tentuin dulu subjeknya. Nah, subjeknya seperti yang kemarin udah gua jelasin ya, itu tuh kan adalah pelaku atau topik utama dalam kalimatnya. Terus kita lanjut aja ke verb nih. Verb juga aslinya kemarin itu udah dijelasin oleh Rafa ya. Di bawah sini juga masih ada guys aslinya. Yang kayak verb satu, verb 2, verb 3 kayak gitu. Tapi basically kalau verb itu ya itu tuh kata kerja gitu kan. Itu tuh menunjukkan sebuah aksi atau keadaan yang sedang terjadi, akan terjadi atau sudah terjadi. Kayak gitu. Contohnya kayak the teacher explains the lesson. Nah, subjeknya itu tuh the teacher ini kayak mohon maaf di sini masih ada salah ini harusnya verb di sini kita bilangnya. The teacher explains the lesson. Nah, verbnya itu tuh explains, subjeknya itu tuh the teacher. Kayak gitu. The baby is sleeping. Subjeknya itu the baby, verbnya itu tuh sleeping. Nah, terus habis itu kita harus nentuin juga nih objeknya. Objeknya itu yang mana? Objek sama aja kayak dalam bahasa Indonesia itu tuh kayak untuk penerima aksi dari kata kerjanya, dari verbnya gitu. Dan aslinya tuh kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga kalau nggak salah sama kan, itu tuh nggak semuanya punya objek gitu. Tapi ada yang punya, ada yang enggak. Cuman kalau ada yang punya, contohnya kayak gini, she reads a book. She reads a book, book itu tuh adalah objeknya. Ini salah juga kita nulisnya, harusnya sini tuh objek tulisannya, maaf ya guys. Lalu they build a house. They build a house itu tuh objeknya tuh house-nya. Jadi book itu tuh menerima aksi yaitu dibaca, reads. Kalau house menerima aksinya itu dari verbnya build kayak gitu. Jadi ini masih basic stuff sih, kayak nggak terlalu ribet banget kalau yang ininya.
Kalau yang keterangan itu sama aja juga kayak bahasa Indonesia, itu kita tuh memberikan informasi tambahan, biasanya itu kayak kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa sesuatu itu terjadi. Contohnya, "She called me yesterday." Itu tuh keterangannya tuh yesterday, di mana itu tuh menjawab kapannya kan, keterangan waktunya gitu. Yesterday, kemarin gitu. "The kids are playing outside." Itu juga termasuk ke dalam keterangan. Soalnya itu tuh kita menjelaskan di mana mereka mainnya, tempat, kayak gitu. Jadi kalau yang untuk yang soal seperti ini, kita, bukan jangan sih, sebaiknya itu tuh tidak subjek doang yang kita identifikasi dari awal, sebaiknya itu semuanya sekalian gitu kita tentukan dulu. Nah, habis itu kalau udah kita tentuin semuanya, kita seperti kayak minggu lalu juga harus nentuin dulu tense-nya. Basically kayak waktu kejadiannya, ini tuh kapan terjadinya. Dan dari waktu kejadiannya itu kita nentuinnya bisa tahu ini itu bakal menggunakan simple present atau simple past, atau present perfect, atau past perfect, simple future, atau future perfect, kayak gitu. Nah, sebelumnya juga gue pengen bilang ya kalau misalnya, kalian ada yang ingin bertanya, kayak gitu, itu gue saranin kalian kalau bisa dengan chat aja ya di Zoom-nya. Soalnya kita kan yang minggu ini itu gue sama Rafa pengen coba menjelaskannya itu nggak selama kemarin. Soalnya kan kalian besok juga bakal ada padus kan. Jadi kitanya kalau bisa pengen, lebih cepat dibandingkan kemarin gitu guys. Jadi untuk nge-cut time juga, nanti kalau ada yang misalnya mau nanya, nanyanya di chat ya guys. Nanti bakal dijelaskan antara kalau gue lagi ngejelasin berarti bakal dijelasin sama Rafa, kalau Rafa lagi jelasin gue yang bakal jawab, kayak gitu. Nah, jadi tadi tuh udah, kita udah nentuin nih struktur kalimatnya. Terus habis itu kita nentuin juga tense-nya, biar nanti itu tuh bakal berpengaruh kepada verb-nya. Ini tuh verb-nya bakal make verb satu, verb 2, atau verb 3, atau tergantung dengan, tense-nya itu akan menggunakan will atau menggunakan had, has, have, gitu-gituan. Nah, itu yang ketiga tuh masih sama juga, kita juga harus mengecek konsistensi dalam tense-nya juga. Jadi di sini itu kalau misalnya ada contohnya nih yang udah kemarin udah kita masukin, contohnya itu, "She has prepared the meals and sent them." Itu tuh kan salah karena kalau awalnya tuh sudah menggunakan has, maka di yang kedepannya juga harus menggunakan has juga apabila ada 2 kata yang digabungkan oleh konjungsi and, kayak gitu contohnya. Nah, sekarang kita lanjut aja nih langsung nih ke bagian nomor 4. Nah, ini tuh yang baru. Soalnya yang ini itu kemarin kita nggak ngejelasin, mengenai noun, adjective, sama adverb. Ini itu kita bakal jelasin soalnya, soal yang seperti ini tuh lebih deep. Ini tuh require, deeper understanding mengenai bahasa Inggris untuk menjawab soal-soal kayak gini. Jadi kalian juga kita saranin harus paham juga mengenai jenis-jenis kata yang ada di kalimat tersebut. Jadi untuk di sini jenis-jenis kata itu ada 3, ada noun, ada adjective, ada adverb. Di sini gue bakal ngejelasin yang noun, terus nanti sisanya bakal dijelasin sama Rafa ya. Noun itu tuh kata benda. Jadi noun itu tuh adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, benda, hewan, ide, atau perasaan. Nah, noun itu tuh bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Contohnya, the cat is sleeping. Cat itu tuh noun karena itu tuh adalah kata bendanya, yaitu kucing. She loves music. Music itu adalah, kata bendanya, noun-nya. Noun-nya sebagai objek. Kalau cat tadi, the cat is sleeping itu sebagai subjeknya, kalau she loves music, noun-nya itu sebagai objeknya, kayak gitu. Jadi bisa both dipakai dalam subjek, atau objek, atau bahkan keterangan juga bisa. Nah, di sini tuh yang, eee, biasanya suka pada lupa tuh ada 2 tipe noun yang harus kita tahu dan biasanya kadang-kadang keluar. Mengenai, ini nih, countable noun sama uncountable noun di soal-soal. Nah, countable noun itu tuh kata benda yang bisa dihitung atau bisa diberi angka. Formnya, bentuknya itu tuh bisa both jamak atau singular, plural atau enggak singular. Nah, contoh countable noun itu misalnya kayak apel, jumlah car, mobil, student, murid, atau jumlah, orang yang ada di sebuah ruangan. Pokoknya, kata benda yang bisa dihitung itu tuh termasuk ke dalam countable noun. Nah, di situ kenapa kita harus tahu mengenai ini tuh bisa dihitung atau enggak, soalnya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin bakal sama ya, yang bisa dihitung, nggak bisa dihitung itu bakal sama menggunakan kata-kata yang sama. Cuman kalau di bahasa Inggris tuh beda. Kalau dalam bahasa Inggris, itu kita dalam sesuatu yang bisa dihitung, kita tuh menggunakannya kayak a sama an, atau enggak many, atau enggak few.
several. Itu contoh-contohnya, dia masih ada beberapa lagi kayak misalnya kayak a couple, kayak gitu-gituan. Cuman yang biasanya keluar tuh seperti ini. Contohnya ya, contohnya she sat on a chair near the window. Ini itu untuk contoh countable noun-nya singular, karena kita bilang a chair, satu kursi dan itu kan bisa dihitung. Tapi kita juga bisa bilang kayak gini nih, there are many apples in the basket. Ada lebih dari satu apel tapi masih bisa dihitung di dalam satu basketnya. Kita makainya many, tidak menggunakan kayak much, kayak di sini contohnya nih. Nah itu kalau misalnya tidak bisa dihitung bendanya, seperti contohnya air, informasi, atau misalnya, apalagi ya, air, informasi, atau, mmm, ya itu contohnya lah, pokoknya yang seperti itu. Energi, itu tuh biasanya itu kan nggak bisa dihitung. Jadi untuk yang itu kitanya, eee, harus menggunakan yang lainnya, menggunakan itu tuh much, little, atau lain-lain gitu. Nah kalau di uncountable noun, ini itu nggak bisa menggunakan yang plural, ini tuh harus menggunakan yang, singular gitu guys. Jadi contohnya nih, "There isn't much water left in the bottle." Air kan nggak bisa dihitung, uncountable. Kita tuh tidak boleh menggunakan many water, kayak gitu. Atau, few water, several water, nggak bisa. Soalnya itu kan nggak bisa dihitung. Jadi kita harus menggunakan kayak much water, little water, atau bahkan cuman water aja gitu. Tapi harus berbentuk singular di dalam ini, jadi menggunakan isn't, nggak menggunakan aren't. Walaupun banyak nggak bisa dihitung, dianggapnya itu satu, dianggapnya itu singular. Jadi walaupun banyak air, kita bilangnya itu isn't, there isn't much water left in the bottle, kayak gitu. Contoh yang kedua, "Would you like some milk in your coffee?" Milk, kita kan nggak bisa kan ngitung, milk di dalam kopi, kayak gitu. Jadi karena itu kita menggunakan uncountable noun-nya. Contohnya di situ make some, kayak gitu. Lalu ini tuh karena, ini tuh singular, jadi, kita harus menggunakan kayak verb-nya itu tuh yang singular juga gitu, untuk kalimat yang ada uncountable noun, kita tidak boleh menggunakan yang plural. Jadi kalau yang uncountable noun itu tuh selalu singular, kalau yang countable noun itu bisa both singular atau enggak plural. Ini bakal penting soalnya nanti di soal pertama ada ini, tentang yang ini. Nah itu tentang noun, itu tentang kata benda. Sekarang yang adjektif, adverb, dan lain-lainnya bakal dijelaskan sama Rafa. Rafa silakan. Oke, thank you Fahri. Jadi ya gue langsung lanjut aja ya. Jadi kita selanjutnya bakal ngebahas tentang adjektif atau kata sifat. Jadi adjektif ini basically kata yang dipakai untuk jelasin atau ngasih informasi lebih lebih ngejelasin atau lebih detail tentang noun atau kata benda. Bisa kayak dalam bentuk, warna, di sini, jumlah, ukuran, sifat, atau asal-usul. Jadi, noun itu kan bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Nah, ini contoh dari adjektif, kata sifat. Kalau untuk mendeskripsikan berarti ya kita mau mendeskripsikan sesuatu atau seseorang mungkin berarti kayak tinggi, pendek, atau berat. Lalu untuk warna ya ada merah, ada biru, untuk ukuran ada besar, ada kecil ya, basically kata sifat lah. Nah, kalau contoh dalam kalimatnya di sini, "She has a red dress." Ya berarti adjektifnya adalah red-nya, yang, di sini tuh mau mencoba untuk mendeskripsiin atau ngasih informasi lebih terkait dress-nya. Dress itu warna apa sih? Oh, warna merah. Terus ini contoh lagi, "The book is interesting." Berarti adjektifnya interesting. Kenapa? Karena ya ini tuh mencoba kayak tadi gue bilang, untuk memberikan informasi lebih tentang noun atau kata bendanya. Jadi, kita mau tahu nih bukunya tuh gimana sih? Oh, bukunya menarik, interesting. Ya itu yang menjelaskan lebih detail itu adjektif namanya. Lalu yang C ini ada adverb atau kata keterangan. Jadi sini kegunaannya untuk adverb itu bisa buat ngejelasin verb, adjektif, atau bahkan adverb-adverb lainnya. Jadi adverb itu kayak tadi yang Fahri udah jelasin juga di atas sebenarnya bisa jawab pertanyaan gimana, kapan, di mana, seberapa, dan mengapa. Ini contohnya satu-satu, kalau untuk menjelaskan verb, "She runs quickly." Berarti quickly itu adalah adverb-nya. Dia kayak, mau ngejelasin lah dia tuh, larinya gimana sih, larinya, cepet atau pelan, ya ini quickly, cepet berarti kan. Lalu menjelaskan adjektif, "It is very hot." Terus berarti adverb-nya ya very. Kenapa? Karena ya, kita mau tahu nih, seberapa panas sih? Oh very, sangat panas. Nah itu very-nya itu merupakan adverb-nya. Jadi ya, kurang lebih kayak gitu. Terus, mungkin he drive quite slowly, ya itu kurang lebih sama juga lah kayak kita
apa ya, ibaratnya, mau tahu nih dia nyetirnya seberapa sih, seberapa lambat atau seberapa cepet mungkin, oh ini ada bantuannya quite slowly, gitu. Oke, boleh next, Rih. Oke, yang selanjutnya ini, mungkin karena kemarin udah kita bahas juga ya di sesi pertama, jadi mungkin gua akan skimming aja, nggak terlalu gue bahas dalam, gua mungkin, bahas yang, primary-nya aja, yang penting-pentingnya aja. Jadi sini, penting juga buat kalian untuk, tahu, bentuk kalimat tuh ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, cara tahu bedanya di sini bakal gue jelasin. Jadi kalau kalimat aktif itu basically subjeknya ngelakuin sesuatu. Kayak di sini contohnya, the children ate the cake. Ya berarti si subjeknya anaknya itu melakukan sesuatu, melakukan aksi lah kepada apanya. Kalau di konteks ini cake-nya. Nah, kalau kalimat pasif, subjeknya yang nerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi ya, kalau di sini contohnya the cake was eaten by the children. Ya, di sini kan Eee, subjeknya itu the cake-nya, tapi cake-nya itu kan dimakan oleh anak kecilnya. Jadi mereka tuh menerima aksi, bukan mereka yang melakukan aksi. Itu untuk kalimat pasif aktif. Terus penting juga buat kalian, kenalin, berbagai verb yang digunakan. Jadi verb itu ibaratnya ya jantungnya kalimat, ngebantu kalimat buat biar jadi lebih jelas, jadi lebih apa ya, punya pondasi lebih kokoh lah. Nah, ada 3 bentuk umumnya. Verb satu itu present untuk kejadian masa sekarang, ini contohnya, "I eat rice every day," yaitu berarti, kejadian masa sekarang lah, atau suatu rutinitas yang masih dilakuin, setiap hari sampai hari ini, aku makan nasi setiap hari. Lalu verb 2 itu digunakan untuk past atau kejadian masa lalu atau lampau, contohnya, "I ate fried rice last night." Jadi di sini poinnya dia sama, dia mau ngasih tahu juga kalau dia tuh makan nasi atau makan nasi goreng lah. Tapi ya bedanya ya verb satu tadi, dia makannya dalam konteks, itu tuh, apa ya, kegiatan sehari-hari, rutinitas, masih di kegiatan masa sekarang. Kalau yang verb 2 ini ya di masa lalu kayak gitu. Dia makannya kapan, gitu. Lalu verb 3 ada past participle. Jadi ini tuh untuk kejadian yang udah selesai, biasanya dipakai sama have, has, had, atau untuk kalimat pasif. Mungkin kedengarannya emang kayak jadi bedanya verb 2 sama verb 3 apa, sama-sama past kan. Tapi ya kalau, beda di fokusnya sih. Kalau di verb 3 itu kayak contohnya di sini, "I have eaten the pizza." Ya dia fokusnya kayak, oh dia mau ngasih tahu aja, berarti dia udah makan pizzanya, kejadiannya itu udah selesai. Kita nggak peduli lah kapan selesainya itu. Kalau, di verb 2 kan ya harus ada waktunya kan. Dia udah makan nasinya kapan? Oh tadi malam. Tapi kalau verb 3 yang penting kita tahu aja, oh, pizzanya itu udah dimakan, berarti udah selesai gitulah. Lalu untuk contoh yang di kalimat pasifnya, ya kayak tadi yang gue udah jelasin juga bentuk kalimat pasif, "The book is written by J.K. Rowling." Berarti kan subjeknya the book. Nah, dia tuh ditulis oleh J.K. Rowling. Jadi dia menerima aksi, yaitu ditulis oleh J.K. Rowling, pasif. Nah, itu bisa termasuk verb 3. Nah, karena verb satu, verb 2, verb 3 ini contohnya banyak. Ini as you can see ini, gue sama Fahri ngasih beberapa lah di sini contoh-contohnya ada begin, do, draw, drive, dan lain-lain. Tapi kalau kalian, mau memperkaya, kata-kata kalian dalam bahasa Inggris ya itu bisa langsung cari aja verb one, verb two, verb three example itu langsung muncul pasti puluhan ratusan kata, yang ada V1, V2, V3 ini. Nah oke, selanjutnya ada yang penting nggak kalah penting juga nih. Jadi, dalam bahasa Inggris itu juga ada yang namanya perbandingan atau komparatif dan juga superlatif. Jadi gue jelasin dulu mulai dari komparatifnya. Jadi komparatif ini ya basically ngebandingin lah antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi ada 2 hal yang dibandingin. Nah, biasanya ditandai dengan ada kata more sama than atau juga kadang ya ada yang pakai than doang juga bisa. Di sini di contohnya, "This book is more interesting than the last one." Ya dia mau ya dia ngebandingin lah berarti buku yang ini tuh lebih menarik daripada buku yang sebelumnya dia baca mungkin. Nah, kalau nggak pakai more sebenarnya juga bisa kalau kalian baca sini, "He runs faster than his brother." Ya dia berlari lebih cepat daripada saudaranya. Walaupun nggak ada more ya, tapi di sini masih ada kata than-nya kan yang, kayak, apa ya, nunjukin kalau dia tuh lagi ngebandingin, 2 hal gitu. Dia mau coba ngebandingin mana sih yang lebih ini, mana sih yang lebih itu. Nah, kalau superlatif itu, eee, dia tuh lebih kayak, mau ngasih tahu sesuatu yang paling gitu. Jadi dia mau jelasin tingkat yang paling apa, yang paling terbaik kah, yang paling kaya kah, atau gimana. Ini bentuk kata sifat keterangan yang digunakan untuk menyatakan tingkat paling dari 3 hal atau lebih. Contohnya,
Indonesia is one of the most populated country in the world. Jadi, superlatif ini ditandai dengan adanya kata-kata the most atau the best kayak gitu. Terus ini Manchester United is the best football club in the world. Ya basically, dia tuh nggak ngebandingin 2 hal gitu loh. Dia bisa ngebandingin, eee, satu ini dengan banyak hal lain, tapi ya biar simpel mereka tuh mau nunjukin aja, is the best, is the most, paling apa, paling terbaik kah, paling tinggi kah, atau Warren Buffett is one of the most, richest people in the world. Itu kan mau nunjukin kalau Warren Buffett tuh salah satu orang terkaya di dunia. Tapi mereka nggak bawa pembanding-pembanding yang mereka sebut secara verbal gitu. Lalu yang terakhir ya basically kalau mau ngerjain soal structure juga, tapi yang dibentuk yang beda ini, kalian bisa eliminasi jawaban juga secara logis. Kalau kayak tadi Fahri udah tunjukin soalnya kan, kita sebenarnya harus nyari jawaban yang salah. Ya berarti kalau kalian masih bingung ya coba cek aja satu-satu, oh opsi A ini kayaknya udah bener deh karena penggunaannya ya pas, verb sama adjektifnya udah pas mungkin atau gimana. Nah lakuin itu terus sampai kalian nemuin kesalahan. Paling itu sih untuk, pengantar materi kita sebelum kita ngerjain soal. Mungkin langsung lanjut soal aja apa gimana, Ri? Boleh ya. Jadi kita bakal mulai ini. Jadi kan yang tadi tuh gue udah ngejelasin kalau kita tuh soalnya bakal ada kalimat, terus habis itu nanti kalimat lengkapnya itu kita tentuin mana di dalam kalimat lengkap tersebut yang ada yang salahnya dalam kata-katanya. Yang ini tuh aslinya juga alasannya kenapa kita menggunakan beberapa materi yang minggu lalu, soalnya ini tuh basically masih mirip-mirip. Cuman sedikit menurut gua ya, at least menurut gua pribadi, itu tuh sedikit perlu lebih banyak konsentrasi sama fokus lah di dalam soal ini dibandingkan soal-soal kemarin. Soalnya kalau soal kemarin itu kita bisa tentuin, lumayan straightforward banget lah, kayak pertama itu kita tentuin dulu subjeknya apaan, kalau misalnya, subjeknya itu udah ketahuan plural atau singular tuh kita bisa mulai eliminasi bla bla bla. Kalau di sini itu belum terlalu bisa kayak gitu. Soalnya let's say misalnya kalau di sini tuh A, B, C, D-nya, let's say A itu bener atau A itu misalnya, tidak salah lah dalam kalimatnya kayak gitu. Iya itu mengeliminasi A, tapi yang lainnya harus kita cek-cek lagi gitu loh. Jadi mostly di soal-soal ini kita tuh sebagian besarnya mengeliminasi. Dan bahkan ya, kalau di sini, itu menurut gua yang paling cepatnya caranya untuk misalnya menjawab soal-soal seperti ini, itu terutama kalau kalian udah biasa ngejawab soal bahasa Inggris, itu tuh dengan feeling, sama dengan membacanya dan sama seperti kayak bahasa Indonesia, kalau kita baca kalimat, nanti kadang-kadang suka ada kedengaran yang aneh kayak gitu loh kalimatnya. Dan biasanya, kalau kita lagi baca soal-soal seperti ini dan ada yang aneh di situ, biasanya itu yang salah. Soalnya ada yang janggal gitu loh, yang strukturnya itu tuh agak aneh waktu dibaca kayak gitu. Jadi sekarang ya karena nggak kayak minggu lalu kan kita nentuin kan, satu kata mana yang bener kita masukin berdasarkan sebelumnya udah ada. Kalau ini enggak, yang ini tuh kita eliminasi satu persatu untuk menentuin, oh ini tuh bener, ini tuh salah, kayak gitu. Nah jadi gue cobain ya nih ya, untuk nomor satu kita mulai. Jadi misalnya kita baca dulu nomor satunya, "From all types of natural disaster, only much of them recorded in history is considered deadly for killing many victims." Dari sini aja mungkin kalau ada yang udah biasa baca bahasa Inggris, ini tuh bakal ada kedengeran ada yang janggalnya kayak gitu. Itu tuh di bagian sini nih, di bagian "only much of them in history." Rasanya kalau ada yang aneh gitu nggak sih biasanya? Tapi ini tuh sama dengan yang materi yang tadi gue udah jelasin di sini, di noun, di sininya nih. Jadi tadi kan ada countable sama uncountable kan. Di sini itu tuh agak aneh kalau kalian udah biasa sering make bahasa Inggris, itu soalnya recorded in history, only much of them kayak natural disaster yang sudah di-record dalam sejarah, itu tuh mereka bisa dihitung. Jadi, dari sini, itu, pertama kita itu dulu tuh, kita pertama udah tahu kalau much of them itu tuh ada sesuatu yang kurang pas di situ. Itu tuh kenapa? Karena tadi yang udah gue bilang, itu tuh karena much itu tuh digunakan untuk uncountable noun, seperti kayak air, seperti, misalnya kayak tadi itu milk, atau misalnya energi, atau sesuatu yang pokoknya nggak bisa dihitung, itu tuh makenya uncountable noun. Much itu termasuk dalam uncountable noun. Sementara di sini, itu tuh kita tuh menggunakan countable noun, yaitu, natural disaster, bencana alam yang sudah, di-record dalam sejarah manusia. Jadi dari situ
Itu aja kita tuh sudah tahu gitu loh, kalau salahnya tuh di situ. From all types of natural disaster itu masih benar. Kalau is considered itu tuh juga masih benar, tapi kalau is considered itu aslinya is considered itu kan benar kalau menggunakan much kan. Kalau menggunakan much itu tuh masih benar. Tapi ketika kita ganti aslinya is considered harus kita ganti juga menjadi are considered karena, menjadi plural gitu. Cuman karena udah salah duluan di much-nya kayak gitu dan apabila kita menggunakan much is considered itu benar, jadi B masih yang salah, kayak gitu. Solusinya itu tuh kita harus mengganti much ini menjadi, many contohnya. From all types of natural disaster, only many of them recorded in history is considered deadly for killing many victims. Jadi itu untuk yang nomor satu. Jadi itu alasannya kenapa gue tadi ngejelasin dulu mengenai noun, soalnya uncountable sama countable nouns itu tuh bakal beda, menggunakan kata-kata yang beda untuk, eee, lebih cocok gitu guys antara countable atau nggak uncountable. Itu untuk nomor satu. Nah sekarang ini kita ke nomor 2. Nomor 2 gue izin dulu baca dulu. Nuclear, because of many environmentalists oppose it, becomes a potential alternative and radically reduces the world's carbon emissions. Oke. Jadi di sini itu, kalau kalian udah biasa bahasa Inggris mungkin kalian bakal ada yang udah mulai agak aneh di awal aja udah mulai agak aneh gitu lah, nuclear because of many environmentalists oppose it. Yang nomor 2 ini bakal agak sedikit lebih interesting dan agak sedikit lebih susah untuk ngejelasinnya, tapi gue bakal coba ya, bear with me guys. Jadi di sini itu tuh because of itu tuh harus diikuti oleh noun atau noun phrase. Sementara, jadi kalau misalnya di sini, many environmentalists oppose it. Many environmentalists itu tuh adalah subjeknya, adalah sebuah subjek. Terus habis itu oppose itu tuh masuk ke dalam verb. Ketika itu berdua berdampingan, itu adalah sebuah klausa. Nah, jadi dalam klausa ini, itu tuh tidak boleh menggunakan of di itunya, seperti kayak because of, kayak gitu. Sama aja in the same sense kalau misalnya kita pakai kalimat lain kayak gini misalnya nih. Tadi kan klausa itu tuh basically cuma subjek ditambah sama verb kan. Coba misalnya kita menggunakan itu juga because of juga di klausa yang lain. Because of they play basket. Itu kan dari situ aja udah janggal banget kan rasanya kan karena klausa itu tuh sebelumnya itu tuh nggak boleh menggunakan because of. Menggunakan of-nya itu. Jadi yang solusi yang sebenarnya itu tuh kita cuman perlu menghilangkan doang of-nya dari, eee, because of-nya. Jadinya nuclear, because many environmentalists oppose it, becomes a potential alternative and radically reduces the world carbon emissions, kayak gitu. Jadi itu yang, tadi gue bilang guys, ini tuh soal-soal yang kayak gini, mmm, menurut gue cara yang paling simpelnya, itu tuh lebih dengan membaca dan ya perhatiin mana yang agak janggal gitu, mana yang aneh di situnya. Of course ya ini kita juga bisa menggunakan, yang misalnya materi yang di sini. Ini materi yang di sini yang kayak kita harus menentukan dulu subjeknya, verb-nya, seperti itu, ya kita bisa juga menggunakan itu. Cuman, karena di sini itu kita tidak nge-fill in the blanks, jadi kita tuh lebih ke menemukan dari sini tuh mana yang aneh, mana yang janggal. Jadi dari situ aja kita tuh sebaiknya membaca dulu full-nya, terus habis itu coba baca pelan-pelan, terus perhatiin mana di sini tuh yang rasanya agak aneh gitu. Nah itu kayak gitu contohnya. Nah, tapi kalau yang di bawah ini, nah ini tuh kita bakal make nih nomor 3. Jadi nomor satu, nomor 2, gue tadi udah ngejelasin kita tuh agak sedikit menggunakan feeling untuk menjawab soal-soal kayak gini. Tapi nomor 3 gue bakal make menggunakan materi yang di sini dan materi yang minggu lalu udah kita jelasin. Itu tuh kita menentukan dulu tuh kayak tense-tense-nya gitu sama subjek-subjeknya. Nah, di sini itu tuh kan, normally done within a week, the national exam for elementary, junior, and senior high school students had been cancelled in March 2020 due to the coronavirus pandemic. Oke, jadi normally done within a week, the national exam for elementary, junior, and senior high school students. The national exam itu tuh kan subjeknya. Tapi kalau kita tuh dari situ kita belum bisa menentukan lagi, belum bisa kita eliminasi gitu yang lainnya. Tapi kita tentuin dulu nih kayak tense-nya kayak gitu.
Karena kita tuh di sini yang C itu tuh dia menggunakan had been cancelled, itu tuh adalah bentuknya itu, past perfect pasif kayak gitu. Yang digunakan itu tuh untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu, kayak gitu. Jadi kalau di sini itu tuh dia tuh menggunakan, eee, past perfect tense gitu, untuk di dalam kalimat ini. Tapi, kalau kalian perhatiin di sini, ini itu kan tadi kan kalau biasalah past perfect itu tuh kejadian di masa lalu yang sudah terjadi dari periode tertentu ke periode yang lain tapi sudah selesai, gitu kan. Di sini itu dia ngejelasinnya bahwa normally done within a week, the national exam for elementary, junior, and high school students itu cancelled in March. Yang artinya dia tuh cuman bilang bahwa national exam untuk, elementary, junior, dan senior high school student, itu tuh di-cancel di Maret 2020, yang artinya ini tuh cuman terjadi di satu periode doang, di-cancel di Maret 2020 doang. Tidak ngejelasin bahwa ini tuh misalnya sesuatu yang terjadi dari Januari ke Maret gitu. Dia tuh cuman bilang cuman Maret doang. Jadi dari sini tuh kita tahu bahwa ini tuh nggak ada peristiwa lain selain itu. Dan oleh karena itu, karena, ini tuh tidak ada peristiwa lain, maka sebaiknya ini itu tidak menggunakan bukan sebaiknya sih malahan, ini tuh tidak boleh menggunakan past perfect. Karena apabila ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu sekali doang, itu namanya adalah simple past, kayak gitu. Jadi itu seharusnya kita menggunakan simple past dalam, soal ini. Jadi kalau dalam simple past-nya dari had been cancelled itu tuh adalah was cancelled. Jadi contohnya gini nih, normally done within a week, the national exam for elementary, junior, and senior high school students was cancelled in March 2020 due to the coronavirus pandemic. Jadi itu. Jadi itu tuh yang benernya itu adalah dengan menggunakan simple past karena ini tuh cuma terjadi di sekali doang. Itu kenapa yang gue bilang kita tuh harus fokus dalam menjawab soal-soal kayak gini. Soalnya ini tuh lebih detail dibandingkan yang minggu lalu gitu soalnya. Dan lebih menurut gue ya, kalau kalian belum biasa terutama menggunakan, bahasa Inggris dan menjawab soal-soal bahasa Inggris, ini tuh bakal sedikit lebih tricky dibandingkan yang minggu lalu, kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian yang bahkan udah lumayan jago bahasa Inggris, ada yang mungkin pengen nanya gitu misalnya, ini tuh di bagian yang D emang ini nggak salah ini? Yang in March 2020 kan biasanya kan orang tuh pada pakai kayak on 17 of January 2020 misalnya gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nanti juga ada by the way di bagian soalnya Rafa, itu tuh kalau misalnya, ada periode waktu yang tidak spesifik banget sampai ke ada tanggalnya kayak gitu, itu tuh menggunakan in. Dibandingkan menggunakan on. Jadi ini, itu dia menggunakan in March 2020 masih benar, kayak gitu. Nah, itu di situ. Nah, sekarang kita nomor 4 kita lanjut, gue bakal izin membacanya dulu. Carbohydrates, like protein and fat, plays a crucial role in providing the body with energy needed for daily activities. Kayak gitu. Nah, kita juga menggunakan ini nih, apa sih namanya tuh, metode yang kita udah pakai minggu lalu juga. Subjek utamanya di sini tuh adalah carbohydrates kan, yang artinya ini itu adalah jamak atau plural. Terus habis itu, kata kerjanya kita tentuin dulu nih. Kata kerjanya itu tuh adalah place, bukan like, protein, and fat. Soalnya sama aja seperti kayak bahasa Indonesia, kalau ada 2 koma di sini, itu tuh lebih jadi ke dalam keterangan, bukan sebagai, verb-nya gitu loh guys. Jadi like, protein, and fat ini tuh bukan verb, tapi lebih ini tuh keterangan, karena ada 2 koma di sini. Nah, jadi verb-nya itu tuh adalah place. Place, kalau make s dalam verb, itu tuh artinya untuk singular kan. Tapi di sini aja, kita udah tahu bahwa subjeknya itu tuh carbohydrates menggunakan s, carbohydrates, artinya banyak kayak karbohidrat, itu tuh adalah plural. Jadi di situ aja kita udah tahu bahwa yang salah itu tuh adalah B, place. Karena, carbohydrates itu tuh seharusnya plural tapi malah dijadiin singular. Jadi harusnya S ini tuh nggak ada, harusnya cuma play doang. Carbohydrates, like protein and fat, play a crucial role in providing the body with energy needed for daily activities. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat jawabannya kayak gitu. Dan yang lainnya ini masih bener sisa-sisanya. Itu untuk yang nomor 4. Nah, sekarang untuk yang nomor 5 ya. Gue bakal izin jawab dulu nomor 5.
Nomor 5 bukan jawab, sorry. Izin baca dulu nomor 5. Rarely has a new theory received as much attention and are debated so extensively as quantum consciousness did in recent years. Oke, karena kita tuh dari tadi menggunakan metode yang dari sini, dari materi ini, gitu ya, gue bakal pakai metode yang sama ya di sini juga. Pertama kita tentuin dulu nih subjeknya. Subjeknya itu tuh adalah a new theory. Itu tuh subjeknya, yang artinya itu tuh adalah singular. Jadi pertama kita kayak gitu. Lalu di sini kata kerja utamanya itu tuh adalah atau nggak gini dah, gue coba pengen nanya kalian nih, ada yang tahu nggak guys di sini kata kerja utamanya di dalam rarely has a new theory receive as much attention itu tuh kata verb utamanya itu yang mana? Ada yang mau jawab nggak guys? Ini agak sedikit lebih tricky menurut gue. Apakah ada yang mau jawab guys? Nggak, jangan takut salah kok. Ini kayak santai aja gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mau ya, gue bakal bilang sih. Nggak ada untuk sekarang? Oke. Jadi di sini itu tuh verbnya adalah has received. Even though ini itu di sini, ini tuh masih termasuk sama has received di sini. Cuman karena ini itu ada rarely, ini tuh jadinya inverse yang dimana ini tuh jadinya terpisah sama new teorinya. Tapi verbnya itu, yang penting verbnya itu masih has received. A sama B gitu, itu adalah verbnya. Has received itu kan berbentuk tense-nya itu tuh present perfect kayak gitu. Yang artinya ini tuh masih benar. Soalnya karena ini tuh singular, dia tuh pakai has masih benar. Kalau dia menggunakan have berarti sudah salah di A-nya gitu. Cuman karena dia menggunakan has jadi A masih benar. Receive juga masih benar karena ini tuh bentuknya adalah present perfect. Jadi kayak gitu. Nah, setelah itu ada and. Ingat di dalam materi ini setelah kita tadi udah nentuin subjek, udah nentuin struktur kalimat, udah nentuin tense-nya, kita nentuin konsistensinya kan, konsistensi dari tense-nya kayak gitu. Di sini itu ada and. Karena ada and kayak gini, ini tuh harus verb-nya juga harus sama bentuknya, harus present perfect juga. Tapi lihat di sini itu are debated. Are debated itu tuh adalah simple present, bukan present perfect. Kayak gitu. Jadi di sini tuh harusnya are debated itu tuh dia menggunakan present perfect karena di sini tuh udah ada has received. Tapi karena di sini tuh are debated itu cuma simple present, jadi kita tuh tahu yang salahnya itu adalah C, are debated. Yang seharusnya, yang benernya itu tuh harusnya tuh menggunakan has been, menggunakan has been debated kayak gitu. Karena sebelumnya sudah menggunakan has received kayak gitu. Jadi tadi gue udah ngasih 2 contoh itu caranya. Contoh yang 2 soal pertama itu sebagian besarnya aslinya agak menggunakan feeling dan cuman bener-bener dibaca, nyari mana yang aneh, lalu tentuin di situ tuh anehnya gara-gara kenapa dan apakah ini tuh salah kayak gitu. Lalu di sini di nomor 3, 4, 5 itu juga gue menggunakan metodenya kayak gitu. Itu sesuai terserah kalian aja kalau kalian misalnya bisa dengan dengerin aja itu langsung bisa nge-pick out mana yang salah, kalian saran gue menggunakan itu aja, so itu lebih cepat kan, dibandingkan kita tentuin dulu subjeknya, nentuin dulu tense-nya, nentuin dulu objeknya, gitu-gituan lah. Jadi kalau bisa saran gua, itu tuh kalian menggunakan, yang tadi, yang kalau ada yang janggal itu atau enggak bahkan di-mix, digabungin juga. Jadi kayak gitu, udah gua kasih 2 contoh di situ. Yang satu nomor 1 sama nomor 2 itu tuh menggunakan feeling, 3 4 5 itu tuh menggunakan metodenya. Nah sekarang nomor 6 dan berikutnya itu tuh bakal dijelasin oleh Rafa. Nih gue izin, stop share dulu ya, karena habis ini Rafa yang akan share screen. Oke, thank you, Rih. Bentar ya. Hmm. Eh, udah kelihatan belum ya, guys? Rih, kelihatan nggak, Rih? Kelihatan. Oke, oke. Aman ya. Wait. Oke. Oke, mungkin gue langsung jelasin soal lagi aja yang nomor 6. Aku baca soalnya dulu. 15 minutes of high intensity interval training every day is very effective in helping people to maintain physically fitness.
Nah, kayak tadi Fahri udah mention juga sebenarnya, eee, kalau soalnya tipe-tipe kayak gini nih, yang kita nggak harus nge-fill blanks, tapi rather ya kalimatnya tuh udah penuh, kita harus tentuin mana yang salah. Nah, ini tuh emang, gua sama Fahri juga biasanya rely on ya pengetahuan kita soal bahasa Inggris. Jadi kita kayak emang udah terbiasa mungkin, eee, baca bacaan dalam bahasa Inggris, baca buku dalam bahasa Inggris, atau mungkin ya ngerjain soal atau apa dalam bahasa Inggris, baca berita dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa ngebantu banget guys untuk menjawab, soal-soal kayak gini. Jadi kayak kita, kalau kayak Fahri bilang, ya kita udah punya feeling lah, mana sih yang kedengarannya aneh, mana sih yang kedengarannya bener, gitu. Nah, kalau di sini mungkin, gue bantu kerjain dulu. Kalau kalian bagi kalian yang kayak udah experience in English mungkin, udah biasa sama bahasa Inggris mungkin bisa langsung nemu nih yang janggal yang mana. Jadi di sini yang janggal adalah langsung gue kasih tahu ya sebenarnya, physically fitness. Nah mungkin, bagi yang belum terlalu, experience atau belum terlalu familiar dengan bahasa Inggris mungkin bingung kenapa. Nah ada penjelasannya juga. Jadi, physically fitness. Nah physically itu, adalah adverb atau kata keterangan. Di sini langsung gue tunjukin aja. Kata keterangan yang digunain untuk nerangin verb atau kata kerja. Jadi adverb itu digunain untuk nerangin verb. Nah, sedangkan kata fitness di sini tuh merupakan kata noun. Jadi, noun itu kata benda. Jadi perlu adjektif atau kata sifat untuk, ibaratnya, nerangin si noun inilah, ngejelasin si noun ini. Makanya, dalam soal ini yang salah itu adalah yang D. Harusnya apa? Harusnya, eee, physically tapi dalam bentuk, ini adjektif atau kata sifat. Nah, bentuk adjektif dari kata physically adalah physical. Jadi, physical ini yang tepat digunain untuk, ngebenerin kalimat ini karena, untuk terangin kata fitness yang merupakan noun itu, ya kita lagi-lagi perlu adjektif atau kata sifat. Jadi di sini basically yang perlu diganti ya, eee, sorry, physically ganti ke physical. Jadi itu, kalau kalian yang udah experience jadi pasti bacanya juga lebih enak kan. 15 minutes of high intensity interval training every day is very effective in helping people to maintain physical fitness. Nah kan jadi kedengarannya ya bener gitu. Oke, lanjut ke nomor 7. Mark Twain, pseudonym of Samuel Langhorne Clemens, born in November 30, 1835, acquired international fame for his travel narratives. Nah, ini sebenarnya tadi, kalau kalian dengerin Fahri, Fahri udah mention juga terkait ya, apa ya, kesalahan yang ada di kalimat ini. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak ini salahnya di mana? Jangan takut-takut guys kalau mau jawab. Boleh via chat, boleh on mic langsung. Hmm. Ada nggak kira-kira yang tahu? Ada yang jawab in tuh katanya, Oke, kata siapa Raisya. itu? Kata Raisya. Oke, oke, oke. Benar banget Raisya. Kira-kira tahu nggak kenapa Raisya? Karena biasanya kalau, tanggalnya itu spesifik, Kak, itu biasanya itu pakai, eee, apa, on, Kak. Kalau misalnya ada, hari, tanggal, sama bulan, sama tahun juga, bisa pakai on, karena lebih spesifik. Kalau in biasanya, cuman yang tadi kayak Kak Fahri udah jelasin. Oke, oke, oke. Bener, bener banget Raisya. Jadi ya bener, penjelasan Raisya tadi udah ngerti banget kayaknya nih. Jadi ya dalam bahasa Inggris itu kalau ada penulisan tanggal yang lengkap kayak gini nih, ada ini formatnya sesuai kepercayaan masing-masing sih, mau month duluan apa day duluan, nggak masalah. Yang penting ya ada hari, ada bulan, ada tahun. Ini kan spesifik kan di hari apa, di bulan berapa, tahun berapa. Nah, dalam bahasa Inggris kalau ada tanggal yang lengkap kayak gini itu pakainya on. Nah, ini tuh dipakai ketika penulisannya nggak lengkap. Contohnya, eee, mungkin, Microsoft was found in 19 berapa berapa berapa. Nah, itu kan kayak mereka cuma nyebutin tahun, cuma ada tahunnya gitu loh. Nah, itu baru penggunaan itu benar. Nah, dalam kalimat ini kan, penulisan tanggal itu lengkap ya, ada November 30, 1835. Jadi ya yang salah di sini benar tadi kata Raisya, in-nya ini. Seharusnya pakainya on bukan in karena, eee, alamat itu apa, alamat lagi, tanggalnya itu lengkap. Dari, hari ada, bulan ada, dan juga tahun juga ada. Jadi jawabannya benar, born in jadi born on. Oke,
Lanjut ke nomor 8. Finding the results in their database, search engines had been developed since their first launching in 1990. Nah, ini sebenarnya agak back to basic. Kalau kalian ngikutin materi tadi, kira-kira ada yang tahu nggak di sini salahnya yang mana? Mungkin kalau ada yang mau jawab. Hmm. Hmm. Kira-kira ada yang tahu nggak guys? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini mungkin gue langsung jelasin lanjut lagi aja kali ya. Jadi di soal ini kan ada keterangan waktu nih. Since bla 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 in 1990. Yang artinya ya ini tuh pasti bentuknya present perfect. Jadi present perfect ya seperti kalian tahu bentuknya have atau has ditambah dengan verb 3. Sini gue tunjukin. Nah, keterangan waktu ini ngebuat kalimat ini tuh butuh present perfect. Have atau has plus verb 3. Nah, sedangkan di sini tuh penggunaan had been itu kurang tepat karena ya had been itu merupakan past perfect. Terus kalau kita lihat dari segi mungkin yang gue bilang back to basic juga, kalau dari subjeknya mungkin search engines. Ini kan subjeknya kan berarti kan search engines tuh eh, plural kan, lebih dari satu. Sedangkan head ini buat yang singular, jadi penggunaannya juga salah. Ini gue tunjukin. Nah, jadi seharusnya kita tuh pakai have. Karena ya have ini memenuhi syarat present perfect tadi, sorry. Tambah verb 3. Dan juga kalau dilihat dari sisi subjek juga ya. Benar, karena subjeknya ini plural. Sehingga harusnya setelahnya itu pakai have, bukan pakai had. Jadi sini yang diganti adalah had been developed diganti ke have been developed since the first launching in 1990. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Indigenous people had lived and depend on the forest to sustain their life until deforestation was done and stopped by the government of nations. Oke, kira-kira mungkin ada yang mau jawab duluan? Ada yang tahu? Yang salah yang mana? Yang agak sih Kak, Sorry, kenapa? yang A depend, yang salah. Oke, kenapa tuh kira-kira? Karena Kakak pernah jelasin kalau tense itu kan harus konsisten ya. Hmm. Kan di verb pertama ada kata had live itu pakai verb 3, tapi depend itu verb 1, jadi gak konsisten. Nah, oke, bener banget. Jadi, wih, keren nih. Jadi siapa, sorry, yang jawab? Eh, Neiva saya ya? Kak, ya Neiva. Oke, keren banget Neiva. Thank Berarti you ingat Kak. nih penjelasannya kemarin. Bener ya, jadi ya yang di sini yang salah adalah yang depend. Ya, karena tadi eh, ada kata had lived ini bentuknya past perfect. Terus tadi kata Neiva juga ya harus konsisten gitu. Biar kalimatnya paralel. Ini kan lived, stopped. Sedangkan sini cuma depend doang. Bentuknya nggak past perfect gitu. Bentuknya depend itu bentuknya adalah present. Jadi kalimatnya tuh nggak paralel. Jadi beda-beda. Ini lived kayak past, tapi kok ini bentuknya present. Ini past lagi. Jadi kan nggak konsisten, nggak paralel. Makanya dependnya ini harus eh, diganti dalam bentuk past, yaitu dependent. Jadi jawabannya depend diganti ke dependent. Dan juga ya lagi-lagi kalau kalian bagi kalian yang experience in English ya pasti bisa dengan mudah lah ngelihat ini, kayak lihat dari sini lift stop, oh ini kok depend depend doang. Terus kalau kalian baca juga pasti rasanya kayak ya janggal nih soal itu indigenous people had lived and depend, ya itu sebenarnya dari situ ya udah aneh. And depended on the forest, nah itu kan enak. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. The advanced AI systems developed by the company has significantly improved the efficiency of data analysis. Ya, ini karena soal terakhir mungkin ada lagi yang mau jawab. Kira-kira yang salahnya yang mana? Ini kalau boleh aku bilang ini back to basic juga. Dan juga ini termasuk soal yang bentuknya lumayan gampang lah. Jadi mungkin kalau ada yang mau jawab, nggak usah malu-malu guys. Oke, mungkin kalau nggak ada nggak apa-apa.
kita langsung ke pembahasannya aja. Jadi ya kayak gue bilang tadi, kalau kayak gini kalau kalian emang belum familiar dengan much of English reading, English sentences ya nggak apa-apa. Kalian bisa back to basic ke materi ini. Ya tadi kan kayak Fahri udah jelasin juga, kita harus tahu apa ya subjeknya, objeknya apalah. Nah ini kita bisa juga nih, kita perhatiin subjeknya. Kita lihat sini, the Advanced AI Systems. Ini kan subjek utamanya kan. Basically ya Advanced AI Systems ya berarti mereka subjek utamanya itu systemsnya, bukan Advanced AI-nya, systemsnya itu loh. Nah ini kan pakai S, yang artinya subjeknya ini tuh jamak atau plural lah, lebih dari satu. Nah dari sini kira-kira udah ada yang tahu belum yang salah yang mana dari 4 opsi ini? Yang has, Kak. Mestinya have. Oke, Raisa lagi-lagi bener-bener gila, jago banget nih anak-anak 25 ya. Bener banget. Jadi karena subjeknya ya sistem itu udah bentuknya plural, ya kalau subjek plural tuh ya harus pakai have, bukan pakai has. Jadi sini udah kelihatan banget sebenarnya. Ya ini udah pasti salah. Terus juga kalau kita bawa-bawa yang kita udah pelajarin tadi, ini kan kayak kalau dilihat dari bentuk katanya kan nggak salah kan, karena ini konsisten gitu, advance, develop, improve gitu. Jadi ya yang salah adalah yang has, karena ya ini subjeknya itu tuh plural gitu loh, lebih dari satu, sehingga kita harus pakai have, bukan has. Ini aku jelasin opsi yang lainnya. Jadi advance sama develop itu udah bener, karena sama-sama past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Lalu untuk yang improve itu juga udah benar karena dia apa ya, part of atau bagian dari verb utamanya. Jadi jawabannya adalah yang has diganti ke have. Dan juga ya lagi-lagi teman-teman yang udah familiar dengan English pasti eh ada rasa janggal juga dalam membaca inilah, the Advanced AI System developed by the company has. Yaitu mungkin rada kurang pas gitu. Jadi ya bisa langsung scanning aja, balik lagi ke awal, kira-kira lihat apa yang bisa buat nemuin jawabannya. Oh ini systems, subjeknya plural ya berarti harusnya bukan pakai has, pakai have. Gitu. Oke, ini karena soalnya udah semua. Kurang lebih gitu aja sih, gue balikin ke Fahri kali ya. Boleh, Ri. Oke, terima kasih Rafa. Oke, jadi tadi itu kita sudah ngejelasin ya, yang di sini itu tadi gua udah kasih contohnya, bentar, gua izin ini lagi, share screen lagi sebentar ya. Jadi di sini tuh kita sudah kasih beberapa contohnya gitu, cara mengerjakannya. Contohnya yang pertama itu kita kalau dalam nomor 1 sama 2 ini gue kasih tadi, itu tuh nggak terlalu kaku banget menggunakan metode yang ada di sini. Itu tuh lebih, kita tuh mendengar aja ini tuh yang mana rasanya yang agak janggal, terus habis itu kita perhatiin lebih lagi kalau dari situ tuh, oh ini tuh ada yang janggalnya di bagian only much of them in history gitu, harusnya agak aneh kayak gitu. Itu kemungkinan yang salahnya di situ. Itu metode yang pertamanya, dan yang metode yang keduanya itu tuh tadi menggunakan ya yang udah kita jelasin di materi ini. Ini tuh kalau misalnya terutama bagi kalian yang misalnya belum biasa ya sama bahasa Inggris atau biasanya belum terlalu banyak menjawab soal-soal bahasa Inggris, itu tuh menggunakan yang tadi kita tentuin dulu struktur kalimatnya. Jangan subjeknya doang, kalau bisa juga tentuin mana, verb-nya, mana objeknya, mana keterangannya. Kayak misalnya tadi contohnya di sini, ini tuh keterangan. Kalau kalian, misalnya nggak identifikasi ini itu sebagai keterangan, like protein and fat, sorry, itu tuh mungkin ada yang kalian kira itu sebagai verb gitu loh, tapi karena ini tuh keterangan, jadi ini tuh enggak, ini tuh bukan verbnya itu adalah plays a crucial role gitu. Nah jadi, tadi bisa dengan, kita identifikasi dulu itunya, struktur kalimatnya, subjeknya, verbnya, lalu objeknya, mmm keterangannya, lalu kita tentuin juga tense-nya menggunakan apa, terus habis itu kita ngecek konsistensi gitu di beberapa soal tadi ada kan, yang, menggunakan and kayak ini, ada and are debated itu kan jadi nggak konsisten dengan yang sebelumnya sudah ada has, kayak gitu. Jadi itu tuh kalau menggunakan metode yang kita udah menggunakan di sini. Jadi, di sini tuh aslinya menurut kita nggak ada metode yang salah sih guys, lebih
preferensi kalian aja gitu. Kalau kalian lebih merasa nyamannya itu dengan feeling aja, ya trust your gut gitu, feeling aja gitu. Sambil mungkin coba eliminasi gitu. Kalau yang menurut kalian itu di bagian D agak janggal, coba kalian perhatiin dulu yang A rasanya, "Oh ini masih bener nih," yang B masih bener, C masih bener, ya udah D berarti salah. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak ada metode yang lebih superior atau inferior menurut gua, kayak gitu. Jadi karena, guanya sama Rafa juga udah bilang hari ini tuh kita nggak bakal terlalu panjang ya. Pertama ini tuh emang sama aja kayak minggu lalu, tapi ditambah juga kalian kan besok ada itu ya, ada, padus. Jadi kita ya nggak terlalu pingin banyak, ngemakai waktu kalian. Cuman ini itu structure udah selesai EPT-nya dan untuk yang minggu depan atau, 2 minggu lagi, kemungkinan sih minggu depan sih ya, nanti bakal ada lagi sesi EPT yang baru. Nah, itu tuh bakal beda lagi dari structure. Jadi structure and written expression ini tuh sudah kita jelasin di 2 sesi pertama ini. Sesi-sesi berikutnya nanti bakal beda. Bahkan ada sesi nanti yang kita tuh bakal ngebahas listening-nya juga, kayak listening comprehension, kayak gitu. Dan di listening, itu tuh bakal nanti lumayan penting, soalnya ada banyak soal listening. Ada sekitar berapa ya, hampir 50 kalau nggak salah soal listening di dalam EPT. Dan listening, itu tuh dia tidak menggunakan aksen bahasa Indonesia dan tidak menggunakan aksen Asia gitu guys. Dia itu lebih menggunakan aksen Amerika atau British atau bahkan Australian gitu. Jadi saran gua yang kalian misalnya masih belum biasa ngedenger suara orang-orang Amerika, orang-orang British, orang-orang Australia, gue saranin itu kalian, dari sekarang itu tuh udah mulai go on YouTube kayak gitu, terus, cari kayak listening test-nya yang kayak gini. Nanti EPT itu setahu gue kalau nggak salah setara dengan English level B1 atau enggak B2. Jadi gue saranin dari sekarang, kalau kalian belum biasa ngedengerin listening, itu gue saranin kalian bakal cari aja di YouTube, terus habis itu mulai biasain, at least mungkin, seminggu 2 kali atau kayak misalnya sehari sekali gitu, kayak nonton video kayak gini, terus habis itu nanti kalian coba dengerin, terus coba jawab-jawabin di sininya. Ini tuh nanti bakal membantu, soalnya nanti kita bakal bahas listening comprehension, dan kalau kalian listening comprehension-nya itu belum biasa ngedengerin aksen bahasa kayak bahasa Inggris dari Amerika atau dari British kayak gitu, bakal bakal membuat lumayan susah. Itu juga teman-teman gue yang sebelumnya itu mereka, apa sih namanya, EPT-nya itu nilainya agak kurang, banyak yang pada salah-salahnya itu di listening-nya, mereka malahan bilang listening-nya tuh paling susah, itu. Tapi kalau kayak misalnya mungkin tadi itu yang udah jawab kan Naifa atau Raisya atau yang lainnya itu mungkin bagi kalian yang kalau udah biasa denger bahasa Inggris, jujur aja listening itu gampang banget. Cuman kalau bagi kalian yang belum biasa ngedengerin bahasa Inggris dengan aksen luar, gua saranin kalian go on YouTube, search B1 atau B2 listening test, terus coba jawabin soal-soalnya di sini. Kayak gitu, soalnya itu bakal membantu untuk nanti ngebiasain kalian ngedenger bahasa, Inggris dengan aksen luar, kayak gitu. Tapi untuk sekarang, di situ dulu ya. Kita, udah jelasin tadi yang structure udah semuanya, jadi structure dan written expression itu udah selesai. Nanti sesi yang berikutnya kita bakal pindah dari structure, mmm, dan untuk sekarang itu doang sih, ada yang mau ditambahin mungkin Rafa? Paling gue nambahin yang soal listening aja. Kan rencananya ya minggu depan kita bakal bahas listening kan. Nah, kalau yang dari gue inget terus gue lihat dari EPT tahun gue sama Fahri, itu tuh ya listening tuh lumayan banyak guys. Ada 50 soal untuk listening itu sendiri. Sedangkan structure ini bukan cuma sih, ya ada 40, tapi kan berarti banyakan listeningnya kan. Nah, bagi kalian mungkin yang ya belum apa ya, belum familiar mungkin dengan eh, accent-accent orang luar atau belum belum banyak dengar orang ngomong bahasa Inggris. Ya itu nggak apa-apa banget startnya dengan ya kalian nonton YouTube atau mungkin nonton konten di IG atau TikTok yang berbahasa Inggris, itu nggak apa-apa. Kalian bisa mulai dari situ aja. Kalian dengerin ini orang ngomong apa sih, coba pahamin katanya, tulis satu-satu. Karena ya apa ya, jujur dari gua sama Fahri sendiri, kita berdua nggak pernah bimbel, dan dari kecil juga belajar bahasa Inggris tuh cuma dari YouTube, dari game. Dan ya Fahri sih sering baca buku, gue bahkan jarang baca buku. Tapi ya masih masih bisa lah, masih bisa untuk eh, memiliki bahasa Inggris yang lumayan, untuk dapat nilai UPT yang lumayan. Jadi sebelum kalian move on ke minggu depan nih ke yang listening, ya mungkin bisa biar kalian tuh
biar kalian apa ya, biar minggu depan tuh kalian nggak kaget banget, ya bisa mulai dengan mungkin tonton konten di sosial media dengan berbahasa Inggris aja. Biar paling nggak ya telinga kalian familiar aja lah, karena pembobotan nilainya tuh lumayan gede. Kalau di PT tahun gue ya, tahun gue sama Fahri. Nggak tahu deh tahun kalian bakal berubah apa enggak, tapi seharusnya enggak sih. Kalau di tahun gue listening tuh ada 50 soal. Jadi ya kalau kalian merasa lemah di situ ya berarti harus banget dikuatin kan, karena soalnya banyak. Paling itu aja sih tambahan dari gue. Oke. Ya jadi gitu ya guys ya. Nanti di minggu depan ada kemungkinan kita bakal ngebahas listening comprehension, tapi ada kemungkinan juga kita membahas hal yang lainnya. Tapi ya whether kitanya nanti bakal ngebahas listening atau ngebahas mengenai contoh soal yang lain, gue saranin masih dari sekarang ngebiasain kalian ngedengerin bahasa Inggris menggunakan aksen luar, menggunakan aksen Amerika, aksen ya Eropa atau aksen Australia kayak gitu. Soalnya dia nggak bakal menggunakan aksen Asia atau aksen Indonesia kayak gitu. Untuk sekarang sih kayaknya itu doang berarti ya yang kita bisa sampaikan. Eh ya kayak itu doang ya Rafa ya untuk sekarang ya. Ya itu aja. Oke, jadi itu aja guys untuk sesi kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Nanti bakal dikabarin lagi ya sama Imam itu kapan nanti bakal ada sesi yang barunya lagi. Dan untuk sekarang itu doang, kalian bisa udah mulai bisa live. Wassalamualaikum warahmatullahi Sorry Ri, wabarakatuh. Oh, kenapa? untuk materi mungkin yang hari ini mungkin nanti akan di-share sama tim dari Oh Administration iya, from Zero-nya atau mungkin dari Kak Imamnya. Nanti bakal iya. share ke grup angkatan kalian ya untuk Nanti materi kita bakal tadi kirim Excel itu. linknya ke Administration from Zero, nanti bakal dikirim ke grup angkatan kalian. Ya Kayak aman gitu kok. ya Jadi guys. kalian kalau mau baca-baca lagi aman. Iya. Terima kasih banget guys sudah ngikutin kita yang sesi sesi yang hari ini. Thank you ya Dan guys kalau yang udah kalian datang dan udah aktif ya thank you juga. udah datang. Ya, Oke terima guys, kasih semangat kembali. besok pada saya guys. Semangat guys. Bye bye. Boleh live kok. Iya, Aman. Thank you, thank you. Thank you, thank Kak. you. Sama-sama. Sama.